Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Selasa tanggal 28 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, amin. Karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-28. Maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Dan sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Judul perenungan kita hari ini, ketika Tuhan diam. Kita tahu bahwa di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14 berkata bahwa Tuhan menyediakan berkat dan pemulihan bagi anak-anaknya, dan secara terperinci berkat-berkat itu bisa kita miliki, dan salah satunya adalah Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kita tahu persis bahwa Tuhan menyediakan berkat dan pemulihan bagi anak-anaknya, amin. Dan secara terperinci berkat-berkat itu dituliskan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan salah satunya adalah Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Banyak orang Kristen yang mengklaim janji Tuhan ini tanpa memperhatikan lebih dahulu kelanjutan ayatnya. Dikatakan bahwa apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saul adalah salah satu contoh orang percaya yang justru mengalami kemunduran atau kemerosotan dalam hidupnya. Sebelumnya Saul adalah seorang raja Israel yang sangat diurapi Tuhan. Tapi sayang, pemerintahannya tidak langgeng. Penyebabnya adalah ketidaktaatan Saul sendiri. Ia telah menyimpang dari kehendak Tuhan, sehingga Tuhan pun menolak dia sebagai raja, dan rohnya pun undur dari dia. Akibatnya tidak ada lagi penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan Saul. Terlebih lagi hati Saul telah berpaling dari Tuhan. Pada saat melihat bahwa tentara Filistin berkumpul di dekat Sunem untuk menyerang Israel, Saul menjadi sangat takut dan gemetar. Lalu ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Saul menjadi sangat panik, apalagi Samuel sudah meninggal dunia, sehingga tidak ada petunjuk dari Tuhan untuk menghadapi orang Filistin itu. Di tengah kekalutannya, Saul mengambil jalan pintas dengan bertanya kepada dukun agar dipanggilkan arwah. Saul tidak sabar menantikan Tuhan untuk bertindak. Jelas bahwa apa yang dilakukan Saul ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Akibatnya, perlahan tapi pasti, hidup Saul semakin merosot dan menjadi hancur. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah banyak orang Kristen yang juga tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan dan mengambil jalan pintas mencari pertolongan kepada manusia? Ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke paranormal, ada yang pergi kepada pertolongan-pertolongan yang bukan dari Tuhan. Semua itu akan menyakiti hati Tuhan. Sebab ketika Tuhan berdiam, bukan berarti Dia tidak peduli dengan kita. Ada hal yang mungkin harus dikoreksi dari hidup kita. Ada hal yang harus diperbaiki dari hidup kita. Ataukah mungkin Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk kita? Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, dari pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah kita lakukan, jikakah kita sama seperti Saul yang meminta pertolongan kepada dukun atau kepada paranormal, bertobatlah, karena semua itu akan membuat saudara semakin runtuh, semakin jauh dari Tuhan. Karena itu, bila saudara tidak ingin mengalami nasib tragis seperti Saul, mari segeralah bertobat. Tuhan masih bisa diandalkan. Jangan pernah pergi mencari pertolongan kemana-mana. Tetaplah setia kepada Tuhan. Koreksi diri dengan baik. Andalkan Tuhan, dan Dia akan bertindak sesuai dengan waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah di sana, pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin.
Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka sepanjang hari ini engkau akan dibebaskan dari semua tudingan dan tuduhan iblis. Percayalah, kemenangan bersama dengan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.